Halo semuanya, kembali lagi kita akan mengulas terkait dengan Desmos. Dimana untuk video kali ini kita akan coba membuat salah satu kuis gitu ya. Kuis yang akan kita buat yaitu kuis menjodohkan. Nah, bagaimana caranya untuk membuat kuis menjodohkan di Desmos ini? Seperti biasa, silakan teman-teman bisa ketikkan desmos.com, kemudian bisa cari aktivitas. Nah, kalau misalkan ingin kita membuat kuisnya tersendiri, kita bisa melakukan aktivitas custom. Atau jika menginginkan menggunakan kuis yang sudah dibuat oleh orang lain, bisa teman-teman pilih gitu ya. Yang mana yang akan digunakan. Nah, misalkan di sini kita akan membuat kuisnya tersendiri, berarti pilih aktivitas custom, kemudian kita pilih aktivitas baru. Misalkan kita akan membuat kuis bilangan gitu ya. Buat aktivitas baru. Nah, setelah itu di sini akan muncul jendela baru. Nah, seperti biasa di sini untuk slide pertama itu untuk identitas siswa, di mana siswa harus menuliskan nama, jawabannya bebas. Kemudian dan juga yang kedua adalah nomor absen ya, seperti biasa. Jawabannya juga bebas. Nah, kemudian setelah itu kita tambahkan, ini ditarik dulu, tambahkan slide baru. Nah, jika kita ingin membuat suatu kuis, nah pilihlah yang bagian pengelompokan kartu. Nah, di bagian layar penuh ini. Di sini ada pilihan pengelompokan kartu. Nah, di sini ada 3 buah pilihan, bisa kartunya berbentuk matematika atau teks, bisa berbentuk gambar, atau bisa juga berbentuk grafik. Nah, kalau teman-teman sudah menyiapkan kartu-kartunya itu dalam bentuk gambar, silakan pilih gambar, kemudian upload gambar tersebut gitu ya. Kemudian jika belum mempersiapkan gambar, itu bisa pilih yang matematika atau teks, dan ini kita hapus dulu. Kita hapus. Nah, misalkan kita sediakan beberapa kartu dulu. Ini kartu yang pertama, kita namain ini kartu soal 1 gitu ya. Kemudian yang ini dia kartu jawabannya. Nah, kita ketikkan di sini misalkan bilangan genap gitu ya. Kemudian yang kedua di sini adalah bilangan ganjil. Nah, kemudian kita tinggal masukkan. Misal untuk kartunya ada angka 1, kemudian ada angka 2 ya. Kemudian ada angka 3, kemudian angka 4 dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian kalau kita preview itu bentuknya akan seperti ini gitu ya. Nanti tinggal dijodohkan aja berdasarkan jawabannya. Nah, tapi sebelum itu kita harus membuat kunci terlebih dahulu. Jadi silakan pilih tambahkan kunci di sini, tambahkan kunci. Setelah itu satunya kita seret ke dia itu merupakan jawaban yang mana. Misal satu itu bilangan ganjil, seret ke bilangan ganjilnya sini. Nah, sampai muncul di sini berwarna biru ya. Kemudian begitupun dengan 3. Ini kita seret juga. Nah, kemudian 2 dan 3 karena dia bilangan genap, kita seret. Ya. Jangan lupa setelah itu pilih selesai. Nah, kita akan coba pratinjau, kemudian kita coba akan kelompokkan. Misalkan ini bilangan genap dan juga bilangan ganjilnya. Ini satunya ke sini, dia bilangan ganjil. Kemudian 3-nya juga. Kemudian 4 bilangan genap dan 2 juga bilangan genap. Nah, kemudian untuk nanti memeriksa apakah jawabannya itu benar atau salah, itu tinggal pilih nih. Nah, berarti kalau dia centang berwarna biru artinya jawabannya itu adalah benar. Oke, misalkan kalau jawabannya salah bagaimana? Kalau jawabannya salah, kita lihat. Misal kita akan kesinikan 3-nya bilangan ganjil, kemudian 4-nya ke sini. Nah, ketika kita cek, maka dia akan salah. Ya, kenapa salah? Karena 3 dia bukan merupakan bilangan genap. Jadi harus sesuai
dengan tempatnya gitu. Nah, ini adalah bagaimana cara menjodohkan, nanti bisa teman-teman sesuaikan. Bisa juga sebetulnya untuk slide yang di belakang ini kita tambahkan gambar agar jauh lebih menarik. Dan bentuk-bentuk ini dapat juga kita mengubahnya dalam bentuk kartu. Nah, nanti bisa diekspor secara sendiri. Nah, kemudian kalau misalkan slide yang pertama ini siswa sudah bisa membedakan yang mana bilangan ganjil dan yang mana yang merupakan bilangan genap. Kemudian di slide berikutnya misalkan kita akan buat pengelompokan lagi. Misal pengelompokan yang akan kita lakukan adalah siswa bisa membedakan yang mana bilangan prima dan bukan bilangan prima gitu ya. Jadi bilangan prima dan bukan bilangan prima. Dimana kita sediakan beberapa angka lagi, misalnya angka 1, kemudian 2, 3 ya, kemudian 4, kemudian 5, 6 dan seterusnya. Kemudian jangan lupa tambahkan kunci terlebih dahulu yang merupakan bilangan prima, kita sesuaikan sampai ada berwarna biru gitu ya. 2, 3, kemudian 5. Kemudian yang bukan bilangan prima kita juga letakkan yang bukan. Kebalik. Ya nanti kalau kebalik kayak gini bisa kita rubah dari sana. Oke, misalnya selesai, kita rubah aja yang ini bukan, yang ini bilangan prima gitu. Nah, kita akan coba lihat di pratinjaunya. Nah, maka tinggal siswa sesuaikan nanti. Oh, yang merupakan bilangan prima tinggal dijodohkan 3, kemudian 5 dan juga 2. Kemudian yang bukan ini bukan ya. 2, kemudian 3, kemudian 5. Kemudian yang bukan 1, kemudian 6 dan juga 4. Nah, tinggal kita cek apakah jawabannya benar atau tidak. Ya, berarti jawabannya adalah benar. Nah, itu adalah cara membuat kuis menjodohkan dengan bantuan Quizizz. Kemudian nanti kalau udah selesai bisa dilakukan publikasi. Nah, publikasi ini nanti ada 2 hal yang dapat kita lakukan untuk men-share kuis ini ke siswa. Yang pertama, bisa melalui Google Classroom atau bisa juga melalui sesi tunggal. Nah, kalau sesi tunggal ini bagaimana? Kalau sesi tunggal ini berarti kita membatasi ya. Kita membatasi 2 minggu atau 1 tahun. Kemudian kita juga mengundang siswanya itu dengan kode. Jadi nanti ketika siswa mau masuk ke Desmosnya itu tinggal masukkan PIN-nya. PIN ini otomatis nanti akan masuk ke sini dan dashboard ini digunakan untuk memeriksa ya, memeriksa siswa-siswa yang sudah mengerjakan dan juga yang belum. Bisa juga melalui link. Jadi link ini disalin, kemudian nanti siswa akan masuk sendiri. Oke, semoga penjelasan ini bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan terkait dengan hal lainnya terkait dengan Desmos bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar dan terima kasih.